Soal nomor 11, pada proses biosintesis, makromolekul dibentuk oleh berbagai elemen dari unit-unit yang disebut. Kita masuk langsung dalam pembahasannya saja. Biosintesis merupakan proses pembentukan metabolit dari molekul sederhana menjadi kompleks. Makromolekul ya. Jadi hasil akhirnya adalah molekul kompleks. Sel terdiri dari banyak makromolekul yang memiliki fungsi berbeda-beda. Makromolekul dalam sel dibentuk sebagai susunan berulang dari satuan-satuan struktur dasar yang dinamakan monomer. Satuan-satuan struktur dasar. Dan di sini makromolekul dibentuk oleh berbagai elemen dari unit-unit yang disebut, maka jawabannya adalah monomer. Jadi jawabannya B ya. Nah, kita akan bahas apa sih option yang lain? Isomer, polimer, telomer, oligomer. Nah, isomer, molekul dengan rumus kimia sama, tetapi susunan atom berbeda. Kemudian option B, tadi adalah jawabannya ya, struktur dasar makromolekul itu adalah monomer. Kemudian polimer, ini adalah rantai berulang terbentuk dari molekul monomer. Kemudian kalau telomer ini adalah bagian ujung DNA pada kromosom. Jadi untuk tidak mudah rusak, kromosom ini akan di-seal atau ujungnya akan dijaga oleh telomer. Kemudian oligomer. Oligomer ini adalah struktur yang mengandung sejumlah kecil unit monomer. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 11, jawabannya adalah monomer ya, B. Oke, selanjutnya adalah nomor 12. Tumbuhan karnivor seperti kantong semar dapat menjebak serangga. Apa yang diperoleh tumbuhan tersebut dari serangga? Mengapa tumbuhan tersebut menggunakan senyawa tersebut? Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasannya saja. Tumbuhan karnivor seperti kantung semar memerlukan gizi berupa fosfor dan nitrogen untuk hidup. Berarti garis bawahi yang dibutuhkan adalah fosfor dan nitrogennya. Tapi kebanyakan kantung semar hidup pada media tanam yang miskin unsur hara, sehingga tumbuhan tersebut berevolusi dan memodifikasi daunnya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang membentuk kantung sebagai perangkap serangga untuk kebutuhan unsur hara. Jadi kalau kita lihat dari optionnya, sini paling utama itu adalah unsur hara yang diperlukan adalah fosfor dan nitrogen. Nah, dari option yang menyinggung tentang fosfor dan nitrogen itu adalah option yang E, memperoleh nitrogen dan fosfor untuk membuat protein. Maka jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah nomor 13. Tumbuhan yang tidak menghasilkan akar adventif adalah. Apa sih akar adventif? Kita masuk langsung dalam pembahasan. Akar adventif adalah akar yang berasal bukan dari jaringan akar yang memiliki fungsi khusus dalam siklus hidup tumbuhan tertentu. Macam akar adventif yang pertama adalah akar gantung. Ini terdapat pada pohon beringin, akar penyangga pada tanaman bakau, akar tunjang pada sawit, akar panjat pada tanaman sirih, akar papan pada pohon ara, akar punggung pada pandan laut. Nah, pada stroberi, akar adventif muncul pada ruas-ruas batang dan akan menggantikan fungsi akar primer, yaitu akar tunggang. Nah, berdasarkan opsi tumbuhan yang tidak memiliki akar adventif adalah tanaman mangga. Oke ya, di sini bakau itu jenis akarnya adalah penyangga. Stroberi, hydrangea, pandan laut itu semuanya ada akar adventifnya kecuali mangga. Maka untuk jawaban nomor 13 adalah C. Ya, selanjutnya adalah soal nomor 14. Suatu mikroorganisme tidak membutuhkan oksigen tumbuh lebih baik dalam kondisi tidak ada oksigen, tetapi dapat hidup di atmosfer yang mengandung oksigen. Nah, organisme tersebut disebut sebagai, kita masuk ke dalam pembahasan. Analisis jawabannya untuk A, aerotoleran anaerob. Aerotoleran anaerob berarti dapat hidup dalam kondisi terdapat oksigen, tetapi tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron. Capnofil dapat hidup dan berkembang pada lingkungan karbon dioksida tinggi atau memiliki kadar oksigen sangat rendah. Kemudian option C,
Fakultatif anaerob dapat membuat ATP dengan respirasi aerobik jika ada oksigen, tetapi mampu beralih ke fermentasi jika oksigen tidak ada. Kemudian option D, mikroaerofil dapat menggunakan oksigen tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian yang E, aerob fakultatif dapat menggunakan oksigen tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik. Dari analisis jawaban dan kita kembali ke soal, maka option yang paling tepat adalah A, aerotoleran anaerob. Soal nomor 15, organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap radiasi evolusi pada suatu habitat akan berkontribusi pada terjadinya. Nah, kita lihat optionnya, kemudian kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada proses evolusi menyebabkan dua jenis evolusi, yaitu evolusi regresif, kemungkinan spesies menjadi punah, contoh adalah dinosaurs. Kemudian evolusi progresif, kemungkinan spesies bertahan hidup, berarti kemungkinan dia akan bertahan hidup dan lestari. Nah, untuk evolusi progresif ada dua optionnya atau jenisnya. Evolusi progresif dapat menghasilkan evolusi divergen dan konvergen. Divergen ini perubahan dari satu spesies menjadi banyak spesies. Kemudian kalau evolusi konvergen, perubahan dari beberapa macam spesies menjadi satu spesies. Nah, untuk kita lihat optionnya, di sini terdapat menyesuaikan diri terhadap radiasi evolusi pada suatu habitat akan berkontribusi pada terjadinya. Option yang paling tepat adalah B, evolusi divergen. Karena radiasi evolusi ya, maka kalau mereka bisa menyesuaikan diri atau spesies tersebut bisa menyesuaikan diri, maka dia akan menjadi banyak spesies. Maka option yang paling tepat adalah B.